Platform untuk CRM, jadi lebih tepatnya CRM Assistant Agent. Halo Sobat Print TV, Print Media, dan Vertical Digimax. Kali ini kita ada di booth DAG Printer di pameran IGE Indonesia Graphic Expo 2009 Yogyakarta. Bersama saya ada Pak Benny Mulya, Pak Iben, CEO dari DAG Print. Sudah berjalan. Terus, dari sekian mesin ini pasti ada upaya bagaimana untuk mendukung perkembangan bisnisnya. Kabarnya ada satu software baru. Oh, Bisa ceritakan apa itu? ya, kita kembangkan juga untuk para UMKM. Itu ada namanya cepatai.com. Apa itu cepatai? Cepatai.com itu platform untuk CRM, jadi lebih tepatnya CRM Assistant Agent. CRM Assistant Agent. Ya, AI. Jadi kenapa saya sebut CRM? Saya Customer Relationship Manager itu kita bisa collect data. Jadi selain chatbot, oke, kita bisa tahu scraping data gitu. Misalnya katakanlah Pak Hendra industrialnya apa, misalnya otomotif, mau cari mobil, karena kita buat si cepat AI ini nggak ke printing aja. Oh, nah ini nggak hanya printing ya. Tapi kalau sekarang kita ngomongin printing itu bisa gitu. Ya. Jadi misalnya kita mau cari data customer seluruh pemain Sublime, katakanlah di area Jawa Barat, terus Kabupaten segala macam atau Jogja, itu akan terindeks tuh dengan cepat AI. Dengan bantuan AI tadi. Iya. Oke. Kita bisa tahu nomor WA-nya dan alamatnya. Wow. Nah itu kan leads kan? Ya, lead. Dibanding kita misalnya kanvas gitu kan, satu hari aja 2-3 kali ke tempat udah enggak Pak. Costnya juga lumayan. Nah, cepat AI itu bisa mencakup itu, maksudnya menggapai itu gitu. Customer yang di daerah mana kita bisa tracking gitu. Jadi tinggal masukin kata kunci misalnya ya pemain Sublime atau pemain DTF atau pemain apa gitu. Nah itu datanya akan keluar. Oke. Lengkap dengan nomor WA. Iya, nomor WA. Nah, tadi saya udah sebutin fungsi scraping. Yang kedua tuh yaitu chatbot. Nah, chatbot itu sebetulnya umum ya gitu ya. Ya, chatbot itu umum, tapi kita bisa latih, Pak. Nah, ada feeding makanannya gitu. Istilahnya feeding, tapi kalau kita namanya data train. Nah, feeding lah, ibaratnya kita mau feeding, kita kasih makan, iya benar. Cuman yang kita sebut ini data train AI. Jadi semakin banyak data yang kita kasih, itu AI-nya makin pintar. Nah, iya betul. Jadi mau diketik atau mau kirim PDF itu bisa gitu. Jadi misalnya kasih spesifik apa, kalau kita ngomong printing lah, misalnya spesifikasi printer UFC 5390 gitu kan, headnya apa segala macam, speednya berapa, nanti ketika customer tanya dia bisa jawab. Misalnya ini printer headnya apa, nanti dikasih jawaban dengan AI. Atau pelaku usaha kayak misalnya pelaku usaha kaos atau hijab gitu, dia bisa kasih katalog dulu 1 sampai 10 misalnya. Kasih katalog. Nah, ketika katalog 3 dong. Nah, nanti si AI itu bakal kasih lebih detail lagi. Nah, lebih detail lagi pasti kan customer nanya ini harganya berapa, terus keunggulannya sama katalog 2 apa. Nah, AI bisa ngasih jawaban yang comparing itu bisa jadi jawaban. Nah, ketika agent AI itu berfungsi, kita kan bisa tidur tenang kan. Maksudnya dia bisa jawab 24 jam. Bisa jawab 24 jam. Iya dong, kan bukan manusia, dia kan robot. Yang penting on posisinya. Ada koneksi WiFi, internet ya gitu ya. Iya betul. Ya udah tinggal matiin, dia akan kerja selepas misalnya jam 12 orang mau nanya jam 1 malam, AI cepat AI pasti bakal jawab. Nanti pas bangun baru di follow up ulang gitu kan. Iya. Nah itu fungsi chatbot. Terus juga ada fungsi ini Pak Hendra, apa namanya, blasting. Oh, ini broadcast. Nah, broadcast itu fitur yang menarik sih. Ya, jadi itu lagi rame tuh. Kita nggak perlu ngirim ke satu-satu orang, tinggal bikin template satu, kita sebar ke database ke personal ya, bukannya ke grup ya, ke satu-satu orang. Jadi mungkin kalau ke grup kan mungkin ketenggelam gitu ya. Ya maksudnya ada ini baru lagi nih. Anti blokir. Nah itu betul. Nah bagus Pak Hendra pertanyaannya.
sebetulnya bisa diblokir, bukannya anti blokir, tapi cepat AI itu punya algoritma supaya menjadi anti blokir. Nah, itu dia keren tuh. Ada trik-triknya Ada ya. trik-triknya. Kita kasih algoritma berapa detik nggak boleh kirim segala macam, itu ada rulesnya gitu. Oh iya betul. Nah, itu di cepat AI sudah disediakan fitur itu anti blokir itu. Bukannya nggak bisa diblokir ya, mungkin kalau lagi apa sih nggak bisa. Bisa. Tapi ada trik-triknya ya. Ada triknya. Betul. Ya ini baru 2 bulan, kita belum launching secara. Oh, baru 2 bulan. Iya, Masih muda ya. Kita belum launching secara wah-wahan. Mungkin nanti teman-teman tinggal tunggu waktunya. Kita juga masih develop trial error segala macam untuk mencapai yang lebih Sempurna. Ya, sempurna nggak mungkin lah Pak. Yang penting ini proven ya. Proven bisa ibaratnya oke gitu loh. Jadi ya meskipun dalam waktu kurun 2 bulan pelanggan kita juga lumayan udah banyak gitu kan. Jadi kita belum launching tapi orang antusias untuk menggunakan ini gitu loh. Jadi secara antusiasme untuk menggunakan berapa itu biasanya? Oke, ini join itu. Karena kita bicara UMKM, cepat AI ini start from 75.000 per bulan. 75.000, murah banget. Ya, karena saya bikin apakah untung ya, kalau hitung-hitungan untung nggak untung sebetulnya bukan masalah rugi sebetulnya. Ini bisa diperdaya guna, maksudnya ini berguna gitu manfaat kan, manfaatnya. Saya sudah ya dengan sekian saya udah kalkulasi udah bisa lah, misalnya sudah ada cuannya, masih ada cuannya. Tapi itu pun terbatas sama satu koneksi. Ketika pengen lebih lagi, hitungannya ada yang 300, 500, bahkan ada yang 3.500.000 juga. Sampai dengan 3,5. Iya, jadi bukannya dihitung murah, cuman keperluannya si segmen customer itu berdasar kebutuhan. Tapi kalau misalnya perusahaan ya harus pakai yang 2 juta ke atas lah gitu. Kalau korporasi ya pakai yang ini lah, tapi kalau personal masih di angka itu boleh lah. Betul, gitu ya. karena kebutuhannya kan mereka kan perlu data yang besar. Nah, terus juga respon lebih cepat lagi, lebih banyak krunya. Yes. Jadi level-levelnya tuh ada gitu. Ada levelnya. Jadi bukannya dibilang murah, enggak, itu harga yang wajar, tinggal perusahaan bisa melihat kebutuhannya dia sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, nice, menarik. Terus apa harapannya nih dengan adanya produk baru tersebut? Yang mana? Yang cepat AI tadi. Ya, saya harapkan karena 2006 itu kan kita kan marketing kita kan dari 1.0, marketing 2.0, 3.0, 4.0 itu kan yang kita bilang sebagai Bukalapak, Tokopedia, kita masuk ke era itu. Nah, kita masuk ke era 5.0. 5.0 itu teknologi untuk kemanusiaan. Jadi bagaimana teknologi itu bisa dekat dengan manusia, tapi memberikan efeknya gitu. Jadi misalnya nih saya berikan cepat AI dan dia bisa menunjang secara sales atau peningkatan secara penjualan. Ya. Nah, ternyata AI itu bisa berdampingan loh gitu. Ya. Bukannya memang kan kita bilang kan ada 2 sisi gitu ya. Jadi bisa memperburuk keadaan atau membantu keadaan kita gitu. Kan Elon Musk bilang kan AI ini kan lebih parah daripada nuklir katanya. Betul ya. Karena bisa memporak-porandakan adu domba yang dia bilang Elon Musk itu. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara market, itu bisa meningkatkan revenue sales, karena dengan dia bisa aktif 24 jam, dia nggak digaji bayar lemburan segala macam, nggak ada BPJS ya. Itu dia. Nah, kita gunakan itu gitu sebagai informasi general. Jadi ya kan hal yang dilakukan yang berulang-ulang kan pasti akan dikerjakan oleh AI. Robot repetitif ya. Repetitif. Ya udah kasih mereka juga maksudnya AI itu kan lebih presisi. Kalau misalnya kita punya sales, mana dia ambil spesifikasi, dia baca lagi. Nggak mungkin dia sampai 20, 30, 40 halaman. Tapi kalau kita udah kasih data, dia nggak mungkin salah untuk kasih data spesifikasi atau data train yang kita berikan itu. Wah, menarik sekali teman-teman ya. Ini luar biasa, tadi bicara dengan Bapak Benny Mulya, bagian dari CEO di Gagaprint. Gagaprint hadir di booth BAG di Hall JEC Yogyakarta. Jangan lupa mampir, masih ada 2 hari untuk pameran JEC di Yogyakarta sampai dengan tanggal 8 ya. Sampai dengan 8 November. Sekali lagi terima kasih Pak Ben. Oke, terima kasih selalu dan sampai ketemu lagi. Bye.